saya punya anak sangat susah dinasehati. Sudah bermacam-macam cara saya lakukan, tapi tetap masih susah dinasehati. Dan bahkan sering marah-marah sendiri. Apa solusinya Ustadz? Dan bahkan sering mancing-mancing biar ibu dan bapaknya marah. Kalau dinasehati pelan-pelan getak, kalau keras marah. Saya sangat bingung, mohon solusinya. Dan anak saya baru berumur 5 tahun. Ya. Solusinya bagaimana? Jangan ndak usah bingung. Anak masih usia 5 tahun. Anak usia 5 tahun itu belum ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Namun demikian, usia 5 tahun bukan berarti lantas menjadi pemakluman. Maka mulai dididik sejak dini. Dikenalkan dengan yang baik-baik. Ketika mau makan diajari bismillah. Ketika mau makan minum dengan berdiri ya didulang dengan duduk. Yuk maem lenggah sik. Bismillah, kan begitu, diajari begitu dengan tangan kanan. Lah kita itu sudah mengenalkan sejak usia itu hal-hal yang tidak baik kok. Dulang dengan jalan-jalan. Ya. Kemudian kanan kiri dipegangi makanan. Sehingga kadang makan juga dengan tangan kiri. Maka tetap diasuh dengan baik. Tidak usah bingung. Lah mungkin marah-marah ya merekam ayah dan ibunya tadi kok. Mungkin ayahnya marah pada ibunya, ibunya juga marah, nadanya tinggi. Anaknya melu-melu umur 5 tahun, oh bapakku ngene, ibuku ngene. Suaranya tinggi terus. Ketika bapak marah pada istrinya, ada ibu si anak tadi, anaknya mendengar dan melihat suaminya, suami ibu tinggi sekali kalau marah kenjenengan. Anak usia 5 tahun mendengar dan melihat. Maka ditirukan. Kenapa? Karena yang direkam oleh anak ini, bapak saya bersuara tinggi seperti itu berarti ini yang benar. Kalau nggak benar, nggak mungkin bapak ibu saya bersuara tinggi seperti itu. Maka kalau marah-marah, tinggi, anaknya melu-melu dieleke, cilik 5 tahun, nggak suka dieleke, marah melu bapak sama ibunya tadi. Saya dieleke, anak umur 5 tahun. Nah, jangan main HP terus. Anaknya nggak seneng, marah. Dari tadi aku belum main HP ya, tahu. Marah. Ya salah jenengan ngasih anak sejak dini HP. Ini masalah bersama ini. Nah, daripada rame kasih HP. Padahal di HP itu yang dilihat kalimat-kalimat yang tidak baik. Kalau anak dibebaskan melihat HP sendirian, lihat YouTube seperti itu, konten-konten YouTube yang tidak mendidik, meski kontennya untuk anak-anak, tetapi yang sedang mengonten kadang kalimatnya tidak baik. Kadang tidak baik kalimatnya, ditirukan oleh anak-anak kita. Maka bagaimana solusinya kalau memang itu terpengaruh dari HP, mulai pelan-pelan dialihkan. Jangan diminta langsung terus radikei apa-apa.
Anak seusia itu usia bermain. Kalau selama ini asik dengan HP-nya, maka untuk mengalihkannya harus diberi permainan yang mengasihkan. Artinya menyentuh dan menarik perhatiannya. Kalau hanya jenengan minta begitu saja HP-nya, ya wes no, getak-getak no, tadi ya. Marah-marah dia, akan teriak-teriak, bengok-bengok. Mungkin bantingi apa-apa itu. Karena melihat bapak ibunya nek padudon ya do bantingi apa-apa. Sehingga anaknya melu-melu. Maka dirubah dulu bapak ibunya. Dari yang biasanya ketika duka-duka nada tinggi kasar, itu dirubah. Kalau anak sampai dengar melu-melu ya wajar no. Jenengan yang berbuat, jenengan yang bingung, ditanyakan di sini, jenengan sing kasar ketika duka, didengar anak ikut-ikutan. Maka dirubah dulu sifat, watak, karakter, akhlak bapak ibunya. Bapak ibunya harus baik dulu karakternya. Baik tutur katanya, perilakunya, itu baik. Boleh punya masalah suami istri itu boleh. Memang rumah tangga itu ya, tidak lepas dari problematika, tidak lepas, terkadang tidak harmonis. Namun usahakan semaksimalnya. Jangan sampai cekcok suami istri itu terjadi di hadapan anak. Jangan sampai didengar oleh anak, jangan sampai dilihat oleh anak. Apalagi anaknya sudah besar. Ki kadang bapak ibu golek bolo anake masing-masing. Misalnya anaknya 3 atau 2. Bapaknya golek bolo anak pertama. Ya le ya, ibumu ngene. Ora bener kuwi ibumu kuwi. Ibuke golek bolo anak kedua, wis aja nyontoh bapakmu ya le, sok nek kowe berumah tangga. Bapakmu orang genah, ora adil, ora ini. Sehingga masing-masing orang tua cari bolo kepada anaknya untuk pembenaran marahnya pada istri atau marahnya istri pada suami. Ya siki wong tua loro-lorone ra genah kabeh. Kewajibannya itu membimbing keluarga menuju ridho Allah. Lah kok malah marah-marah, kasar, banting ini, banting itu, ngomong kasar ini, itu, dan lain sebagainya didengar oleh anak, dilihat oleh anak. Maka anaknya melu-melu. Nek pun melu-melu nggih aja bingung. Nah, bagaimana solusinya? Rubah dulu perilaku akhlak orang tuanya. Kemudian sesudah itu dikenalkan anak-anak dengan yang baik-baik. Kenalkan dengan nilai-nilai Islam, mulai dari hal yang sangat mendasar, yang ringan-ringan bagi anak. Nah, nanti kalau sudah usia 7 tahun mulai dikenalkan, diajari sholat. Kalau usia 10 tahun pukul kalau meninggalkan sholat. Dan doakan, terus doakan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terus mohonkan kepada Allah. Nah sekarang anak baru berusia 5 tahun, panjenengan tidak usah bingung. Yang penting jenengan rubah. Kalau keluarga di rumah tangga itu ada sesuatu yang sekiranya tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka dirubah, diluruskan kebiasaan itu, dicocokkan, dikembalikan kepada nilai-nilai Islam. Sehingga apa yang didengar oleh anak, apa yang dilihat oleh anak, apa yang dirasakan oleh anak dalam rumah itu terhadap keluarganya, orang tuanya, kakaknya, yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan dalam rumah itu adalah nilai-nilai kebaikan semua bagi anak.
Dengan demikian, anak bisa mengambil pendidikan sejak dini, terekam dalam memori. Anak itu kan hanya mengikuti apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa. Kalau dia melihat baik, mendengar baik dari orang tua dan anggota keluarga rumah itu, niscaya dia akan mengatakan dan sesuatu yang baik, berbuat dengan sesuatu yang baik pula. Tapi kalau dalam rumah itu dan lingkungan sekitar yang dilihat anak, dirasa anak, didengar anak sesuatu yang tidak baik, maka anak akan melu-melu. Sehingga pesan Nabi kita, aljar qoblat dar, lingkungan sebelum mendirikan rumah. Lihat lingkungannya baik tidak. Kalau di situ lingkungannya masih misuh-misuh, judi, khamar, berarti itu lingkungan tidak baik. Punya potensi nanti keluarga kita atau kita katut dengan lingkungan kebiasaan yang ada di lingkungan itu.